Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma Musada dengan nomor pokok mahasiswa 222-1511130 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan cara melukis sketsa elips. Nah, di sini ada melukis sketsa elips. Ada beberapa cara untuk melukis elips, yaitu yang pertama, jika diketahui panjang sumbu mayor dan sumbu minor, maka cara melukisnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat dua lingkaran yang pusatnya sama dan diameternya masing-masing, merupakan sumbu mayor dan sumbu minor. Dan yang kedua, yaitu ada melukis elips yang menyentuh kedua lingkaran tersebut. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua itu, jika diketahui dua titik fokus dan sumbu mayornya, maka cara melukisnya sebagai berikut. Nah, yang A ini letak dua titik fokus F1 dan F2 pada bidang koordinat. Yang kemudian B, ambil tali sepasang dua kali sumbu mayornya. Kemudian, ikatkan ujung-ujung tali tersebut pada kedua titik fokusnya. Kemudian yang C, gerakan pensil di titik A sepanjang tali tersebut sehingga terbentuk elips. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, seperti gambar di sini. Kemudian, yang ketiga, jika diketahui titik fokus dan garis direktriknya serta besar nilai eksentrisnya, atau misal pilih E sama dengan 0,6, maka dapat dilukis sebagai berikut. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama itu tentukan titik fokus dan garis direktriknya. Kemudian kedua, ambil tali yang berupa karet. Salah satu ujungnya diikatkan pada titik fokus, yaitu titik F. Ini titik fokusnya. Dan ujung yang lain pada garis direktrik yang terdapat pada titik A. Kemudian, yang bisa digerakkannya itu sepanjang garis direktrik. Letakkan pensil di posisi titik B, di titik B ini. Kemudian gerakan pensil di titik B sehingga AB sejajar sumbu X, berarti ke sini ya, sejajar dengan sumbu X dan panjang BF. Nah, yaitu panjang BF-nya 0,6x. Panjang AB demikian juga pada sisi yang lainnya. Lakukanlah langkah yang sama sehingga terbentuklah elips. Urutannya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, awal mulanya seperti ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui panjang sumbu mayor yaitu 8 dan panjang sumbu minor yaitu 6 yang berpusat di titik 0,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Coba gambar sketsa elipsnya. Penyelesaian, kita ketahui dulu panjang sumbu mayornya itu 8 dan panjang sumbu minornya itu 6, kemudian berpusat di 0,0. Sumbu minor adalah 6, berpusat di 0,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Yang ditanyakannya itu gambar sketsa elipsnya. Nah, kita pakai langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu kita membuat dulu lingkaran yang pusatnya sama dan diameternya masing-masing merupakan sumbu mayor dan sumbu minor. Dan kemudian kedua itu melukis elips yang menyentuh kedua lingkaran. Nah, selidiki dan buat sketsa grafik dari persamaan. Nah, seperti ini ya gambarnya. Contoh soal yang kedua, selidiki dan buat sketsa grafik dari persamaan 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 225 yang berpusat di 0,0 dengan sumbu minor sejajar dengan sumbu minor sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita ketahui dulu ini itu berpusat di 0,0,
Kemudian yang ditanyakannya itu selidiki sketsa grafik dari persamaan 9x ditambah 25y kuadrat sama dengan 225. Nah, kemudian kita tulis di pernyataannya itu 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 225. Kemudian pusat elipsnya itu O 0,0, di mana x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. X kuadratnya itu 9x kuadrat. X kuadratnya itu tadi 9x kuadrat ya. Kemudian ditambah 25y kuadratnya itu dari y kuadrat. Nah, ini a kuadrat dan b kuadratnya itu merupakan ini. Nah, dari sini. Jadi, pernya itu kita setarakan jadi 225 sama ya. Sama dengan 225 per 225. Kemudian, x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kemudian a kuadrat sama dengan 25, maka a-nya itu 5. B kuadrat sama dengan 9, maka B-nya itu sama dengan 3. Nah, kita ketahui dulu titik puncaknya, yaitu titik puncaknya itu A 5,0. Kemudian A aksennya itu negatif 5,0. Kemudian B-nya itu 0,3. Kemudian B aksennya itu 0,3. Kemudian kita ketahui titik C-nya. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9, yaitu 16, maka C-nya itu 4. Nah, titik fokusnya itu 4,0 dan F aksennya itu negatif 4,0. Kemudian, sumbu simetrinya itu sumbu X dan persamaan Y sama dengan 0 dan sumbu Y dengan persamaan X sama dengan 0. Panjang sumbu mayornya itu 2A sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Panjang sumbu minornya itu 2B sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nilai ekstensitasnya E sama dengan C per A sama dengan 4 per 5. Kemudian panjang latus rektrumnya 2B kuadrat per A sama dengan 2 dikali 3 kuadrat per 5 sama dengan 18 per 5. Kemudian persamaan direktrisnya X sama dengan A kuadrat per C sama dengan 25 per 4 dan X sama dengan negatif A kuadrat per C, maka hasilnya negatif 25 per 4. Kita coba menggambar elipsnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita masukkan hasil yang tadi, X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita pencet enter. Nah, titik ini kita ganti menggunakan H. Nah, ini ya. Kemudian yang keduanya itu kita masukkan rumusnya, atau enggak kita cari dulu. Nah, kita cari dulu di sini. Ini ya. Klik di mana saja. Nah, terlalu jauh. Kita klik di sini. Hapus. Kemudian instrumennya masukkan 1. Oke. Klik juga. Klik lagi di sini.
B-nya, inskrimennya kita ketik 1. Oke. Kemudian jika sudah gini, kita masukkan rumus titik puncak X-nya itu A sama dengan A, 0. Kita pijit. Nah, di sini hasilnya udah langsung ketahuan ya. A-nya itu 1,0. Kemudian nilai A aksen sama dengan nah, A aksen ini kebalikannya dari A, berarti negatif A, 0. Negatif A, 0. Nah, sehingga hasilnya negatif 1,0. Nah, kemudian kita mencari titik puncak Y, rumusnya itu B sama dengan B, 0 ya. B, 0. Pijit enter. Nah, ini hasilnya B itu nilainya 1,0. Kemudian B aksen sama dengan negatif B, 0. Hasilnya negatif 1,0. Setelah kita menentukan dan menemukan titik puncak X dan Y-nya, maka kita mencari titik fokusnya. Namun, sebelum ke titik fokus itu, kita harus mencari dulu titik C-nya. Nah, rumus titik C itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu enter, nah munculnya hasilnya. Kemudian setelah kita menentukan titik C-nya, yaitu kita mencari titik fokusnya. Rumus titik fokus itu F sama dengan C, 0. Enter, kemudian kita cari F aksennya. F aksen sama dengan rumusnya negatif C, 0. Nah, setelah kita menentukan titik fokusnya, kemudian kita carilah persamaan direktrisnya. Nah, rumus persamaan direktris itu X sama dengan A kuadrat per B. Per C. Kemudian kita enter. Nah, inilah hasilnya. Ininya nilai A-nya itu kan 5. 5, kemudian B-nya itu 3. Kita perbesar. Nah, maka kita bisa lihat ini gambar elipsnya. Ini A aksen, B aksen, F aksen, F, B, dan A. Kemudian ini A-nya 5 dan kemudian B-nya itu 3. Nah, seperti inilah penampakan elipsnya yang ketika kita digambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Mudah bukan? Hasilnya juga udah langsung keluar kan? Udah langsung otomatis ada gitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya cara menggambar elips baik menggunakan cara manual dan menggunakan cara aplikasi GeoGebra. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.